Tapi diwajibkan bagi orang tuanya untuk memerintahkan anak itu sholat. Kapan perintah tersebut? Ketika anak itu umur 7 tahun. Makanya kata Rasulullah SAW, wa'muru auladakum bis-shalah idza balagha sab'a. Perintahkan anak-anak kalian sholat jika umur anak kalian umurnya 7 tahun. Dan pukul anak kalian jika meninggalkan sholat jika dia masuk umur hampir 9 tahun ke atas, menjelang 10 tahun. Dan pisahkan tempat tidur-tidur mereka. Ini adalah perintah. Hukumnya fardu kifayah. Perintah ini bukan hanya terhadap orang tuanya, tapi perintah ini terhadap walinya. Dan hukumnya adalah fardu kifayah. Arti fardu kifayah itu jika salah satu yang memerintahkan, maka lepas hukum yang lain. Jika tidak ada satu pun yang memerintahkan, maka yang berdosa siapa? Seluruhnya. Bu, Pak, jika Anda punya anak umur 7 tahun, kemudian Anda tidak perintahkan dia sholat, tidak Anda perintahkan untuk sholat subuh, siapa yang dosa? Siapa yang dosa? Orang tuanya? Bukan. Bukan saja orang tuanya. Yang berdosa itu siapa? Bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, pamannya, bibiannya, semuanya berdosa. Karena hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Jadi jenengan pahami bahwasanya jenengan ketika punya anak, bukan saja jenengan yang bertanggung jawab terhadap anak jenengan, tapi kakek neneknya juga bertanggung jawab, paman bibinya juga bertanggung jawab. Jika anak itu meninggalkan sholat subuh sampai terbit fajar, dia tinggalkan sholat subuh, siapa yang berdosa? Semuanya dosa. Jika tidak ada satupun di antara mereka yang memerintahkan anak itu sholat. Begitu juga masuk waktu zuhur, begitu juga masuk waktu asar, masuk waktu maghrib, masuk waktu isya. Semuanya harus salah satu di antara mereka memerintahkan anak itu sholat bisyadid, dengan keras. Ayo, dengan ancaman tahdid. Ayo, kalau nggak sholat pukul. Tapi boleh dipukul nggak? Enggak. Belum saatnya untuk dipukul. Hanya perintah saja. Kapan? Umur 7 tahun. Umur 7 tahun diperintah itu. Sampai kapan? Sampai umur 9 tahun ke atas. Menjelang 10 tahun, jika anak itu meninggalkan sholat, maka wajib fardu kifayah hukumnya, wajib kifayah terhadap walinya untuk memukul anak tersebut. Dan tidak dianjurkan untuk dimaafkan, karena pukulan tersebut bukan untuk ta'dzib, bukan untuk menyiksa anak, tapi justru untuk tarbiyah, pendidikan terhadap anak. Siapa di sini di antara kita yang memukul anaknya ketika anaknya meninggalkan sholat? Ada, Pak, Bu? Jangan Anda kira anggap enteng ini masalah hukum. Kenapa? Karena berdampak nantinya ketika anak itu setelah dewasa, kemudian jika tidak ditegakkan syariat terhadap anak tersebut, tidak ditegakkan hukum Islam terhadap anak tersebut, maka setiap orang tersebut yang meninggalkan sholat, yang berdosa itu bertanggung jawab adalah walinya. Kita yang hadir dalam majlis ini, pengajian ini, semuanya yang duduk dalam pengajian ini adalah anak dari orang tua kita. Artinya jika jenengan meninggalkan sholat, yang berdosa siapa? Walinya. Kenapa? Karena mereka lalai di dalam tarbiyah terhadap jenengan. Setiap detik mereka itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Masya Allah. Kenapa? Karena syariat tidak berlaku. Hukum syariat Islam itu belum berlaku di antara kita. Jika sudah berlaku, maka orang tua kita ini lepas dari dosa yang kita lakukan. Pak, hukuman orang yang meninggalkan sholat apa? Bu, hukuman orang yang meninggalkan sholat itu apa? Hah? Tebas kepalanya, bunuh dengan cara dipenggal. Itu hukum dunia. Itu hukum dunia. Jika ditegakkan hukum syariat Islam, penggal kepalanya. Masya Allah. Pak, Bu, kalau maling mencuri, apa hukumannya? Potong tangannya. Jika ada orang yang mencuri dengan orang yang meninggalkan sholat, mana yang lebih buruk dalam pandangan syariat? Meninggalkan sholat. Lihat pandangan syariat tentang perintah sholat ini begini Pak, Bu. Yang pertama, sholat itu menjadikan rukun agama, rukun Islam. Setelah kedua, setelah syahadat. Setelah orang itu masuk Islam, maka diwajibkan dia sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat itu diperintahkan bagi walinya untuk memerintahkan anaknya ketika umur 7 tahun. Perintah umur 7 tahun ini bukan hanya perintah sholat, tapi seluruh perintah-perintah agama. Baik menutup aurat bagi anak-anak perempuan, pakai jilbab. Baik puasa bagi yang mampu nantinya puasa Ramadan. Perintahkan. Dan itu kewajiban kita sebagai orang tua. Wabil khusus ibu di dalam tarbiyah pendidikan terhadap anak. Umur 7 tahun, umur 9 tahun ke atas naik menjelang 10 tahun, jika dia meninggalkan sholat, wajib dipukul. Sampai kapan? Sampai umur 15 tahun. Ketika dia sudah balik, lepas tanggung jawab orang tua, karena syariat yang akan mengambil alih. Jika dia sudah balik, kemudian dia meninggalkan sholat, maka apa hukuman syariat? Haddan, penggal kepalanya. Bayangkan kalau seandainya ditegakkan hukum Islam. Pak, Bu, seneng gak kita kalau ditegakkan hukum Islam? Hah? Takut, serem. Itu hukum dunia. Apalagi hukum akhirat. Azab dunia awwanu mil akhdabil akhirah. Azab dunia ini lebih ringan dibandingkan azab akhirat nantinya. Jika tidak ditegakkan di dunia, pasti Allah tegakkan di akhirat. Dan Allah tidak akan pernah ingkar dengan janjinya. Apa Allah ingkar dengan janjinya? Tak. Allah tidak akan pernah ingkar dengan janjinya. Artinya, jika ditegakkan di dunia, jika ada orang meninggalkan sholat, kemudian ditegakkan hukum syariat atasnya, penggal silakan, dipenggal. Kemudian ketika dia mati dan ridho dengan hukum tersebut, di akhirat dia tidak akan diadab lagi oleh Allah. Kenapa? Karena dia sudah menegakkan hukum syariat di dunia. Jika tidak ditegakkan di dunia, dia akan ditegakkan nanti di akhirat. Jenengan kalau disuruh milih di dunia apa milih di akhirat? Pak, Bu, jenengan kalau disuruh milih di dunia apa nanti di akhirat? Hah? Nggak ada yang kita pilih nantinya. Di dunia serem, di akhirat lebih dahsyat lagi hukuman tersebut. Jadi jangan kita kira bahwasanya perintah sholat itu hal sepele. Berapa banyak orang menganggap perintah sholat itu sepele, sehingga jika dia meninggalkan sholat subuh, dia menganggap nggak ada dosa, nggak ada beban. Meninggalkan sholat zuhur, dia biasa saja. Meninggalkan sholat asar, dia biasa saja. Bahkan dia masih sempat ketawa lagi. Seakan-akan tidak ada dosa, tidak ada beban dalam dirinya. Dia pikir bahwasanya hal itu hal sepele. Kalau hukum dunia saja dahsyat, bagaimana nanti hukuman akhirat?
Karena perintah sholat itu mulainya kapan? Mulai diperintahkan anak-anak ketika umur 7 tahun. Maka daripada itu Pak, Bu, kita sebagai orang tua, sebagai kakek, sebagai nenek, sebagai paman, sebagai bibian, untuk perhatikan anak-anak kita, keponakan kita, cucu kita untuk melakukan sholat. Makanya di zaman kita sekarang ini, wabil khusus sudah zaman anak-anak libur sekolahnya karena corona dan yang lain-lainnya. Kalau dulu masih bangun anak-anak pagi hari dibangunkan oleh orang tuanya. Tapi perintah itu bukan perintah sholat. Berapa banyak orang tua membangunkan anaknya pada pagi hari, ayo nak bangun nak bangun nak. Bukan perintah sholat, tapi apa? Perintahnya apa? Sekolah. Ayo nak sekolah, nak telat nanti kamu nak. Itu perintah kita. Apa Allah perintahkan sekolah? Tidak, Allah perintahkan sholat. Maka daripada itu Pak, Bu, wajar kalau anak-anak kita lebih takut telat sekolah dibandingkan telat sholat. Salah siapa? Ya salah orang tuanya yang lalai di dalam tarbiyah terhadap anak-anaknya. Habib, saya punya keponakan Habib, umurnya 10 tahun. Jadi dia meninggalkan sholat. Lalu saya pukul Habib ketika dia meninggalkan sholat tersebut. Ternyata bapak ibunya marah-marah Habib. Karena bapak ibunya nggak mau mukul anaknya ketika anaknya meninggalkan sholat. Gimana Habib? Pukul juga bapak ibunya. Kenapa? Karena tarbiyah itu bukan kewajiban, itu bukan hanya orang tuanya saja yang dosa, tapi bapak, ibunya, kakek, neneknya, paman, bibinya ikut juga dosa. Sampaikan kepada orang tuanya, ini keponakanku ini bukan hanya tanggung jawab dirimu saja, tapi aku sebagai paman pun bertanggung jawab nanti di akhirat. Jika hukum syariat ini tidak berlaku, maka setiap anak-anak yang meninggalkan sholat karena kelalaian orang tuanya, maka setiap anak itu meninggalkan sholat, wali daripada anak itu akan bertanggung jawab nanti di akhirat di hadapan Allah. Masya Allah. Maka daripada itu Pak, Bu, perhatikan, jangan dianggap remeh tentang anak-anak kita. Kalau ada madrasah itu bukan main. Itu harus dibantu Pak, Bu. Ada madrasah, ada TPA, TP Quran. Itu luar biasa. Karena apa? Karena itu adalah mengurangi beban kita nanti di akhirat. Kita bisa ajarkan anak kita ke kiai, ke ustadz, ke TPA atau TPQ untuk membaca Al-Quran. Karena itu akan meringankan kita. Kenapa? Karena jika anak itu tidak baca Quran, yang salah siapa? Orang tua. Jenengan saat ini nggak bisa baca Quran gara-gara siapa? Orang tua. Nanti di akhirat mereka itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Begitu juga diri kita. Jika kita punya anak sehingga anak itu tidak mampu membaca Al-Quran, ya karena kita tidak tarbiyah, tidak mendidik anak-anak kita. Jika anak kita meninggalkan sholat, ya karena kita lalai di dalam tarbiyah terhadap anak. Makanya sekarang ini Pak, Bu, alhamdulillah ada pondok-pondok pesantren, ada taman-taman kanak-kanak yang belajar ngaji. Kirimkan anak-anak kita. Jika kita punya anak, kirimkan. Jika kita punya tetangga anaknya tidak dikirimkan untuk belajar ngaji, tanyakan kenapa kamu tidak ajarkan anakmu untuk belajar ngaji. Kenapa kamu tidak hantarkan anakmu untuk belajar ngaji? Tanyakan. Kalau masalah itu adalah masalah dana, maka kita punya bertanggung jawab untuk menyelesaikan dana tersebut biar anak-anak itu belajar. Kenapa? Karena itu pertanggungjawaban nanti di akhirat terhadap kita orang.
Begitu juga di zaman kita sekarang, Pak, Bu, orang tidak peduli dengan keponakannya. Padahal keponakan adalah bagian hal yang merupakan tanggung jawab kita di hadapan Allah nantinya. Yang dipikir kenapa? Anaknya sendiri. Anakku masuk pondok semua, alhamdulillah Habib. Anakku semuanya masuk pondok. Keponakan nggak ada Habib yang dimasukkan ke pondok. Kenapa nggak dimasukkan ke pondok? Nggak tahu Habib orang tuanya. Kenapa kamu sebagai paman, sebagai bibi nggak tahu? Tanyakan apa sebabnya. Masalah dana, kamu punya pertanggungjawaban untuk mengurus dana tersebut, membantu keponakanmu bisa ke pondok, dan itu akan meringankan dosa kamu sebagai paman nanti kelak yaumul qiyamah. Itu yang harus kita perhatikan, Bu. Wabil khusus antum, ibu-ibu itu pendidikan pertama bagi anaknya. Jaga perilaku jenengan. Jika jenengan tidak menjaga perilaku jenengan, maka otomatis tabiat jenengan akan kembali kepada anak. Ibunya senang tiktokan, maka anaknya pun akan senang tiktokan. Mengatakan sama, tabiat itu akan kembali menular kepada anak-anaknya. Wabil khusus di zaman sekarang dengan HP. Makanya kata ulama di zaman sekarang ini HP. Habib Abu Bakar Adni rahimahullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Berapa banyak orang tua di zaman sekarang ini lebih mencintai gadgetnya dibandingkan anak-anaknya. Sehingga tidak sedikit sampai kepada kami kabar cerita ada orang tua memukul anaknya, menyiksa anaknya karena anaknya merusak gadgetnya, karena anaknya merusak HP-nya, karena anaknya merusak TV-nya. Tapi belum sampai kepada kami ada cerita jika ada orang tua menghancurkan gadgetnya, menghancurkan HP-nya, TV-nya karena merusak perilaku anak-anaknya. Ada? Nggak ada. Jenengan tidak segan-segan memukul anak jenengan jika anak jenengan merusak HP-nya. Tapi apakah ada di antara jenengan yang membantingkan HP-nya, memukul TV-nya, menghancurkan TV-nya karena merusak perilaku anak-anaknya? Ada. Karena jenengan lebih memperhatikan gadgetnya, lebih sayang kepada gadgetnya, HP-nya dibandingkan perilaku anak-anaknya. Di zaman sekarang ini, Pak, Bu, orang tua itu kalau lihat anaknya nangis sedikit langsung disodorkan HP, nggak mau pusing, sehingga anaknya setiap hari dengan memegang gadgetnya. Betul, Bu? Tapi apakah akan berdampak baik terhadap anak-anaknya? Kita sudah paham tidak akan berdampak baik terhadap anaknya. Berapa banyak kejadian, salah satunya kejadian Habib ada jiran, ada tetangga, itu anaknya karena sering maki laptop, maki HP, ternyata anaknya kena syaraf, akhirnya sering setip. Ternyata gangguan syaraf itu diakibatkan dengan apa? Karena sinyal daripada HP. Kalau dulu, Pak, Bu, ingat nggak kita orang HP Nokia? Ingat nggak? Kalau dulu HP Nokia dikasih lampu, tempelin di belakang, kalau ada telepon lampunya terang, hidup, betul nggak? Padahal nggak ada listrik, tuh hidup lampunya. Tahu jenengan itu? Itu sinyal. Itu sinyal yang diakibatkan HP, sehingga itu menghasilkan daya lampu, daya listrik yang bisa menghidupkan lampu di belakang tersebut. Bayangkan kalau anak-anak kecil yang otaknya belum kencang, belum seperti kita orang yang setiap saat dengan HP-nya, yang setiap saat dengan TV-nya, setiap saat dengan gadgetnya, yang akhirnya anak-anaknya, berapa banyak anak itu gila karena gadget tersebut. Dia tidak bisa mengontrol dirinya. Kita
diperhatikan di TV-TV, di media sosial, diperhatikan, dipertunjukkan anak-anak yang akhirnya kena gangguan mental. Gara-gara apa? Setiap hari, setiap saat dengan online-nya. Dan sekarang ini Masya Allah, bukan hanya anak-anak, orang tua, bapaknya, berapa banyak main judi online. Sampai-sampai Pak, Bu, pernah sering hampir beberapa kejadian ada suami istri ribut, hampir mau cerai gara-gara apa? Sang suami sibuk dengan HP-nya, akhirnya nggak mau cari duit, nggak mau kerja, anak nggak mau ngurus, dengan gadgetnya aja main game. Ternyata apa yang dimainkan? Game. Ternyata di antaranya mereka main apa? Judi. Apa? Makanya Pak, Bu, perhatikan di antara kita orang. Gara-gara apa? Gadget yang dipermainkan. Makanya didik anak-anak kita, karena orang tua merupakan pertanggungjawaban terhadap anak. Kalau anak itu sudah balik, lepas tanggung jawab kita. Jika lepas ini, jika anak itu sesuai melakukan hal yang diperintahkan agama, dan kita sebagai orang tua sudah sepantasnya, sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai orang tua, lepas tanggung jawab kita. Tapi kalau kita tidak bertanggung jawab terhadap anak kita, maka jika anak itu balik pun kita tidak lepas dari tanggung jawab tersebut. Misal dari kecil umur 7 tahun sudah perintahkan sholat, umur 9 tahun, kalau 10 tahun menjelang sholat, kalau dia meninggalkan kita pukul. Sampai dia balik, lepas tanggung jawab kita. Tapi kalau umur 7 tahun nggak pernah kita perintahkan sholat, umur 9 tahun, 10 tahun asal-asal saja, kadang kita pukul, kadang enggak, kita meninggalkan sholat. Tapi ketika dia balik, setiap dia meninggalkan sholat, tanggung jawab siapa? Kita, orang yang bertanggung jawab. Masya Allah, itu tanda-tanda orang balik Pak, Bu. Luar biasa di dalam tarbiyah ini. Jadi kita ini punya pertanggungjawaban nanti. Sehingga dalam satu riwayat hadis kata Rasulullah SAW, orang yang akan pertama kali yang akan menuntut kita Pak, siapa? Istri dan anak-anak kita. Anak akan menuntut orang tuanya, istri akan menuntut suaminya. Sebelum orang lain menuntut kita, mereka terlebih dahulu yang akan menuntut kita orang. Bayangkan Pak, Bu, anak yang kita sayangi, anak yang kita cintai, tapi nanti di akhirat dialah jadi beban terbesar kita orang. Apa salahnya? Karena salahnya adalah tarbiyah, pendidikan terhadap anak. Kita tidak mungkin lepas dengan gadget, dengan HP. Tapi kita harus mengontrol, memperhatikan. Banyak Pak, Bu, yang kejadian yang datang ke Habib yang menceritakan hancur rumah tangga gara-gara gadget. Istrinya pakai HP, suami nggak paham gadget. Suaminya pakai HP Nokia, istrinya pakai HP Android. Tahu apa yang terjadi? Tahu apa yang terjadi? Bu, selingkuh. Akhirnya si istri chat-chatan sama laki-laki lain. Suaminya nggak bisa buka HP istrinya. Kenapa? Karena dikunci. Na'udzubillah, na'udzubillah. Akhirnya suaminya datang sama Habib. So, istri saya lari sama supir Habib. Pernah lagi sambil si bapak itu bawa anak, umur anak itu 2 tahun, yang satu masih 9 bulan, sambil digendong. Gara-garanya apa? Gara-garanya sang suami belikan HP. Akhirnya dia chatting-chattingan. Ternyata yang di chatting-chatting ini supir yang suka mampir, dia buka warung. Istrinya yang jaga. Akhirnya kabur sama supir tersebut. Duit warung dibawa lari oleh istrinya. Habib saya bilang, salah siapa? Salah siapa? Siapa yang mau disalahkan? Siapa yang mau disalahkan? Ini katakan, karena suami memberikan jalan untuk mereka berbuat maksiat.
Makanya suami boleh, Bu, Anda boleh megang HP, tapi ingat jangan dikunci. Pak, beliin suami istri HP, tapi liatin nomor-nomor teleponnya, liatin apa yang dibuka. Jangan sampai jenengan nggak bisa buka tuh HP istri. Terus nama-namanya diliatin namanya Yanti, Santi, telponi. Bener Santi apa Santo? Yanti apa Yanto? Jangan-jangan Yanto yang disimpan ditulis Yanti. Paham jenengan? Jenengan harus cemburu. Kalau jenengan suami nggak ada rasa cemburu kepada istrinya, Allah haramkan jenengan masuk surga. Karena laki-laki yang tidak punya rasa cemburu terhadap suami dikenal dengan dayuth. Bu, suami jenengan gak cemburuan sama jenengan, bahaya. Susah dia masuk surga. Suami harus cemburuan terhadap istri, bukan istri yang harus cemburuan terhadap suami. Ini kebalikan, berapa banyak istri cemburunya lebih-lebihan kepada suaminya, tapi suaminya biasa-biasa saja. Itu yang harus diperhatikan di dalam kehidupan kita orang. Wabil khusus ketika terhadap anak-anak kita, wabil khusus anak-anak perempuan, Bu, Pak. Anak-anak perempuan kita ini Masya Allah dengan gadgetnya. Jangan sampai Anda sebagai orang tua, ibu nggak bisa buka HP anaknya, wabil khusus anak jenengan yang gadis. Periksain siapa saja, berapa banyak terjadinya perzinahan gara-gara HP. Banyak, Pak, Bu. Mau salah siapa? Mau nyalain orang lain. Anak perempuannya dibawa lari, dibawa jalan oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Tahu-tahu balik bunting, mau marah-marah, mau nyalain anak orang. Tapi dia sebagai orang tua tidak mendidik anak-anaknya. Itu tanggung jawab kita nantinya di dalam perkehidupan ini. Belum lagi nanti di akhirat, beban nanti di akhirat. Masya Allah. Ini tanda yang pertama seorang itu adalah tanda-tanda seorang itu balai. Yang kedua, tanda seorang itu balai adalah ihtilam fi dzakar wa untha litis'is sinin, yaitu ihtilam, mimpi junub atau yang dikenal dengan keluarnya mani. Keluarnya mani bagi anak laki-laki dan perempuan umur 9 tahun ke atas, maka itu dianggap anak itu balai. Ini ada. Tapi dengan syarat 9 tahun ke atas. Kalau belum 9 tahun ke atas, maka tidak dianggap balai. Itu yang kedua tanda-tandanya. Lalu tanda-tanda yang ketiga adalah al-haidun fi untha litis'is sinin. Keluarnya darah haid bagi anak perempuan berumur 9 tahun ke atas. Keluarnya darah haid. Apa sih haid itu? Haid damu jibila yakhruju min aksar rahimil mar'ah ala sabil siha fil awqatil makhsusah. Haid adalah darah tabiat seorang perempuan yang keluar paling dalam rahim perempuan dalam keadaan dia sehat fi awqatil makhsusah, di waktu-waktu yang ditentukan dalam syariat. Ini pentingnya hukum di dalam masalah haid. Berapa banyak Habib masuk ke daerah-daerah, desa-desa kita, kebanyakan mereka perempuannya nggak paham hukum haid. Kebanyakan. Padahal haid itu akan berdampak hukumnya. Jika dia keluar darah haid, haram dia sholat. Jika yang keluar itu bukan darah haid, haram bagi dia meninggalkan sholat. Wajib pada saat itu dia sholat. Haid itu adalah salah satu hukum dalam ilmu fikih yang agak sulit, Pak, Bu. Kenapa sulit? Karena memang hukumnya sulit, kata ulama, karena kami tidak mengalami haid. Yang kedua, memang hukum haid memang agak sulit. Haid itu, Pak, Bu, adalah darah yang keluar di waktu yang ditentukan dalam syariat. Bu, paling sedikit perempuan keluar darah haid berapa?
1 hari 1 malam. Pak, berapa paling sedikitnya perempuan mengeluarkan darah haid? Kenapa jenengan ketawa, Bu? Kenapa? Karena jenengan berpikir bahwasanya lucu kalau bapak-bapak tahu tentang masalah itu. Padahal perempuan ataupun laki-laki, jenengan wabil khusus laki-laki wajib mempelajari hukum haid. Kenapa? Karena jenengan itu akan bertanggung jawab 4 perempuan atas hidup jenengan nanti di akhirat. Siapa 4 perempuan ini? Yang pertama yang jenengan akan bertanggung jawab adalah istri jenengan. Yang kedua putri jenengan. Yang ketiga saudari jenengan. Yang keempat ibu jenengan. 4 perempuan ini adalah 4 tanggung jawab kita nanti di akhirat. Bu, jenengan, satu diri jenengan ditanggung oleh 4 laki-laki. Siapa yang akan menanggung jenengan 4 laki-laki tersebut? Yang pertama adalah suami. Yang kedua adalah orang tua, bapak. Yang ketiga adalah saudara. Yang keempat adalah putra jenengan. 4 laki-laki ini yang akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap jenengan. Bayangkan nanti di akhirat. Kita Pak satu nih, kita sendirian nanggung 4 perempuan dalam hidup kita. 1 perempuan ditanggung oleh 4 laki-laki dalam hidupnya. Bayangkan syariat ini, perhatian syariat terhadap perempuan. Di antaranya tentang masalah hukum haid. Hukum haid ini wajib kita pelajari. Setidak-tidaknya kita harus mengerti tentang bagaimana hukum haid. Kenapa? Karena kita punya anak perempuan, kita punya ibu, kita punya saudari, dan kita punya istri. Dan dia harus paham tentang masalah hukum haid. Pak, paling sedikit perempuan mengeluarkan darah haid, Bu, adalah 1 hari 1 malam, 24 jam. 24 jam. Itu paling sedikit perempuan mengeluarkan darah haid. Yang kedua, paling banyak perempuan mengeluarkan darah haid berapa, Bu? 15 hari. Pak, paling banyak perempuan mengeluarkan darah haid itu 15 hari. Umumnya berapa hari, Bu? 6 atau 7 hari. Pak, paling sedikit perempuan mengeluarkan darah haid 24 jam. Paling banyak 15 hari. Umumnya adalah 6 atau 7 hari seminggu. Pertanyaannya, Bu, jika ada seorang perempuan, bapak-bapak nih jawab, biar jenengan cerdas dalam hukum haid. Paling sedikit, jika ada perempuan keluar darah haid setiap hari 1 jam selama 14 hari, setiap hari 1 jam, setiap hari 1 jam berhenti, 1 jam berhenti selama 14 hari keluar darah. Pertanyaannya, itu darah haid atau bukan? Haid atau bukan? Pak, haid atau bukan? Bu, haid bukan? Pinteran bapak-bapaknya jawab. Bukan, kata bapak-bapaknya. Itu bukan haid, itu darah istihadah, darah penyakit. Jenengan pada saat keluar darah itu wajib jenengan sholat. Jika jenengan meninggalkan sholat, haram jenengan. Kenapa bukan dikategorikan bukan darah haid? Karena setiap hari 1 jam. Jika 14 hari, maka setiap hari itu 1 jam, maka paling sedikitnya haid itu 24 jam. Kalau 1 jam, 1 jam, 1 jam, 14 hari, maka dikategorikan 14 jam. Itu paling sedikit. Sedangkan paling sedikitnya haid itu paling sedikitnya 24 jam. 1 hari 1 malam. Paham jenengan? Habib keluarnya sedikit-sedikit, Habib sedikit-sedikit, Habib. Haid bukan? Lihat saja. Karena paling sedikit haid itu adalah 24 jam. Jika sedikit-sedikit tidak nyampe 24 jam, haid bukan? Bukan, itu namanya istihadah. Jenengan wajib sholat enggak? Wajib. Kemudian contoh lagi, jika ada seorang perempuan keluar darah haidnya 2 jam sampai 16 hari. Pertanyaannya, haid bukan? Haid bukan? Hah, Bu? Haid bukan?
Setiap hari 2 jam sampai 16 hari. Haid bukan? Haid bukan? Haid bukan? Bukan. Bukan haid. Kenapa bukan haid? Karena lebih dari 15 hari sampai 16 hari. Paham jenengan? Nah 16 hari ini apa semuanya bukan haid? Bukan, nanti dilihat darahnya. Makanya ada perempuan keluar darah setiap hari sampai 16 hari, 17 hari, 18 hari. Ada nggak? Pernah nggak seperti itu? Pernah. Kenapa? Paling banyak perempuan yang nanya ke Habib itu kebanyakan karena mereka KB pertama, sehingga haidnya nggak teratur keluar darahnya, KB. Yang kedua karena sakit. Yang ketiga karena stres. Yang keempat karena kegemukan. 4 faktor ini sering terjadi menyebabkan perempuan itu darahnya nggak teratur. Pernah perempuan itu keluar darah terus menerus, nggak berhenti. Ternyata pas diperiksa, ternyata ada kista, ini katakan, sehingga kista itu terus berdarah. Itu berdampak bahaya. Makanya perempuan itu jika keluar bukan di waktu yang ditentukan, dia dalam keadaan sakit. Makanya dikenal dengan darah istihadah, darah penyakit, bukan darah sehat. Perempuan itu ketika dia mengeluarkan darah haid, dia suci. Artinya ketika dia mengeluarkan darah haid berarti dia sehat. Tapi kalau haidnya nggak teratur, rata-rata karena KB. Itu perhatikan, apakah itu darah haid ataukah itu darah istihadah. Jika itu darah haid, haram bagi dia sholat. Jika itu darah istihadah, wajib dia sholat. Habib keluar darah setiap hari, terus Habib ini katanya sampai 16 hari, 17 hari, 18 hari keluar darah terus. Pertanyaannya, mana haid, mana bukan? Hah? Mana haid, mana bukan? Dilihat kata ulama nanti sifat daripada darah tersebut, mana yang lebih kuat, yang darah merah atau coklat atau kuning. Itu akan berdampak hukum. Kental tak kentalnya, bau atau tidak baunya, itu akan berdampak hukum. Makanya perempuan jika dia tidak teratur darahnya yang keluar, dia harus catat. Di kalender dia harus catat hari ini keluar darah sekian, warnanya sekian. Dia harus catat. Itu akan menentukan apakah itu darah haid atau bukan nantinya. Paham jenengan? Nyatat nggak yang seperti itu? Nggak pernah. Jenengan pikir bahwasanya kalau ketika keluar darah itu haid, nggak sholat. Padahal jika keluar dari batasan itu bahkan itu dikatakan istihadah. Jenengan paham nggak darah istihadah? Nggak pernah paham. Jenengan harus paham, harus jenengan pelajari hukum istihadah itu. Kapan perempuan itu istihadah? Kapan perempuan itu haid? Kapan perempuan itu nifas? Jika jenengan tidak mempelajari akan berdampak di dalam masalah ibadah, dan jenengan akan meninggalkan sholat. Wabil khusus ketika mengalami KB. Kalau sudah KB itu haidnya nggak teratur, akan berdampak, itu akan menimbulkan darah istihadah. Penting Pak Bu untuk mempelajari itu. Wabil khusus kita laki-laki, jangan kita pikir bahwasanya itu bukan kewajiban kita untuk mempelajari. Itu pun juga kewajiban kita untuk mempelajari. Berapa banyak kita sebagai anak orang laki-laki agak meninggalkan perkara tersebut, padahal itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita pelajari. Tidak ada istilah Pak Bu tidak tahu itu tidak apa-apa, karena kewajiban belajar itu hukumnya wajib. Ini 3 tanda kata ulama di dalam masalah hukum alamatul bulugh, tanda-tanda seorang itu baligh. Yang pertama, sempurna. Anak laki-laki dan perempuan berumur 15 tahun. Jika dia sempurna berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan, maka dia dianggap baligh. Yang kedua, keluarnya mani baik anak laki-laki dan perempuan jika umurnya 9 tahun ke atas, baru dianggap baligh. Lalu yang ketiga, keluarnya darah haid berumur anak
9 tahun ke atas. Jika keluar itu bukan darah haid, maka dikenal dengan darah istihadah, anak itu bukan baligh. Ada yang terjadi seperti ini. Perempuan ternyata dia umur 9 tahun ke atas, umur 10 tahun keluar darah, bercak darah. Keluar bercak darah. Apakah itu darah haid? Bukan, itu darah penyakit. Kapan dikategorikan darah haid? Itu tadi hukum. Jika 1 hari 1 malam keluar darahnya, baru dihukumi darah haid. Jika kurang dari 1 hari 1 malam 24 jam, itu dikenal dengan darah istihadah. Berlebihan daripada 15 hari, kurang dari 15 hari itu dikatakan darah haid. Jika lebih dari 15 hari itu dikatakan darah istihadah. Dan tidak seluruhnya darah istihadah, nantinya dilihat mana darah yang lebih kuat. Merah dengan coklat, Habib merah 10 hari, coklatnya 6 hari atau 7 hari, maka coklat itu dikenal dengan darah istihadah. Mulai pada saat itu Solatnya Pak Bu beda cara wudhunya. Perempuan yang dalam keadaan istihadah, cara wudhunya syaratnya sudah masuk waktu solat. Ingat ini nih, perhatikan ketika jenengan istihadah. Yang pertama sudah masuk waktu solat. Lalu yang kedua cebok, bersihkan darah yang keluar, singkirkan yang terkena najis. Lalu yang ketiga ditampel, menggunakan kapas ditampel ke dalam farjinya. Kemudian setelah ditampel, gunakan celana, lalu wudu, cepat-cepat wudu. Niat wudunya, nawaitul wudu li istibahati fardhis shalah. Niatku wudu untuk diperbolehkan salat. Harus ada kalimat diperbolehkan. Niatku wudu untuk diperbolehkan salat lillahi taala. Langsung cepat-cepat salat. Setelah wudu langsung cepat-cepat salat. Langsung sholat, nggak boleh ngobrol, nggak boleh melakukan apapun, langsung cepat-cepat sholat. Ketika sholat masih juga keluar darahnya, hukumnya sah sholatnya. Itu sholat orang yang terkena daimul hadas, yang terus-menerus dalam keadaan hadas. Tetap langsung sholat. Nanti masuk waktu zuhur ulangi lagi, masuk waktu asar ulangi lagi, seperti itu sampai berhenti darah istihadah tersebut. Dan dia wajib sholat. Paham Bu? Tentang cara istihadah sholatnya. Itu yang harus kita perhatikan. Pak, pahami tentang hukum haid, karena itu juga bagian daripada kewajiban kita. Jenengan jika punya putri, punya istri, punya ibu, punya saudari, nggak paham hukum haid, jika terjadi permasalahan hukum haid, jenengan telepon, jenengan cari ustazah atau cari ustad atau cari kiai yang paham tentang masalah hukum haid. Tanyakan kepada mereka. Jangan nggak bertanya, Bu. Jangan nggak bertanya. Kenapa? Karena itu berdampak tentang masalah ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini permasalahan sedikit di dalam hukum-hukum ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ilmu fikih, di dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebagaimana tadi juga hukum haid itu yang dibahas dalam mazhab Syafi'i, paling sedikit 1 hari 1 malam. Di dalam mazhab Hanafi beda, paling sedikit perempuan itu mengeluarkan darah haid itu adalah 3 hari 3 malam. Berbeda hukum di luar mazhab Syafi'i. Ini katakan wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup di dalam pembahasan ini, ada yang ingin ditanyakan Pak, Bu? Silakan yang ingin tanya. Ada yang mau tanyakan? Miknya nggak hidup nih, makin nggak hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Habib, saya mau nanya cara membedakan antara darah haid sama darah istihadah itu, kan tadi ada 3 warna, coklat, merah, kuning. Nah, jadi saya pernah ngalami, tapi seperti biasa haid gitu ya, seperti biasa haid, cuman ukurannya kita menyangkanya itu haid karena sampai 15 hari. Kita nggak sholat itu 15 hari. Nah pas ke 16 harinya kok masih ada. Nah langsung kita melaksanakan sholat karena kita tahu itu istihadah. Apa saya dosa karena saya nggak tahu warna-warnanya? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi makanya Habib katakan tadi, istihadah itu kita harus pahami, tidak setiap keluar darah itu dikategorikan darah haid, enggak. Jadi darah yang keluar itu harus sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam syariat. Jika waktu dalam ditentukan dalam syariat paling sedikit perempuan itu 1 hari 24 jam, paling banyak 15 hari. Nah, jika 15 hari kemudian masih keluar lagi ke 16, otomatis 16 ini istihadah. Istihadahnya apakah dari 16? Belum tentu. Dilihat dengan darah tersebut nantinya. Makanya darah tersebut kita harus perhatikan. Makanya jenengan Habib katakan tadi, jenengan kalau seandainya darahnya tidak teratur, jenengan harus catat itu. Ini katakan, warna darah itu harus keluar warnanya apa? Bisa 10 hari darahnya merah. Hari ke-11 itu warnanya coklat, tapi berlanjut coklat. Ini katakan sampai ke 17 hari, maka berarti 7 hari ini adalah istihadah. Nanti jenengan qadha hari-hari berikut tersebut. Ini katakan itu diantaranya salah satunya. Ini katakan ada. Tapi kalau seandainya nggak tahu Habib, ini darahnya merah terus sampai 16, 17, maka yang diwajibkan qadha itu, yang diwajibkan sholat itu cuma hari 16, 17. Kenapa? Karena darahnya sama nantinya. Makanya perempuan itu kalau sudah istihadah repot. Repot. Cara wudunya juga repot dia. Pertama sebagaimana tadi masuk katakan, sudah masuk waktu sholat, kemudian cebok, kemudian tampil, kemudian wudu dengan niat nawaitul wudu li istibahati fardhu sholat, niat wudu untuk diperbolehkan sholat wajib, harus seperti itu. Kemudian cepat-cepat sholat, keluar lagi sah sholatnya, nanti asar ulangi lagi seperti itu, maghrib ulangi lagi seperti itu, isya ulangi lagi seperti itu. Itu hukum di dalam istihadah, dan dia wajib mandi pada saat itu. Ini katakan. Itu di antaranya istihadah tersebut. Ada lagi yang tanyakan? Ada lagi? Bebas. Ayo silakan ibu-ibu mau nanya. Bapak-bapak pendengar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, Beb, apa kiranya kiat-kiat untuk kita sering merasa menambahkan rasa cinta kita terhadap Allah dan Rasulnya, padahal kita sadar, mungkin saya sendiri nggak tahu jemaah yang lain, dalam waktu kita melaksanakan sholat sering kadang-kadang pikiran kita melayang-layang, ya jujur aja baby, terus terang sering melayang-layang, terus merasakan, kita kan merasa umatnya Rasul ya Beb ya, tapi takutnya dalam hati ini, saya pribadi nggak tahu yang lain, kita mengaku umatnya Nabi mengakuin kita apa tidak gitu, takut, khawatir, cemas, itu yang saya rasakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, apa kiat-kiatnya supaya kita tambah dekat, tambah mencintai Allah, biar ibadah kita ini khusyuk, biar kita ini dicintai oleh Nabi? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus meningkatkan takwa kita kepada Allah. Sifat takwa ini apa? Sering kita dengarkan Jumat, di dalam khutbah Jumat. Apa makna takwa? Yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Langkah pertama untuk kita supaya takwa adalah dengan apa? Fahami dulu apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Di antaranya dengan pengajian-pengajian seperti ini, duduk di dalam majlis ta'lim, mendengarkan nasihat, mendengarkan ceramah, mendengarkan kajian-kajian ilmu. Itu secara tidak langsung pendengaran jenengan saat ini itu mendapatkan nur dari Rasulullah SAW. Ilmu ini nur, cahaya Rasulullah yang dibawakan oleh Rasulullah. Kalau seandainya jenengan duduk dalam majelis pengajian, jenengan catat satu huruf, itu satu huruf bukan satu huruf biasa saja yang jenengan catat, tapi satu huruf itu adalah satu huruf ibadah jenengan kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya.
tanpa kita sadari akan timbul mahabbah, akan timbul rasa cinta kita kepada Allah. Karena peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Semakin kita mengenal akan timbul semakin sayang kita orang. Bagaimana kitanya cara mencintai Allah? Yaitu mengenal Allah dengan apa? Dengan syariat yang dibawakan oleh Rasulullah. Pengajian-pengajian, datang kepada kiai, memuliakan mereka, orang-orang yang harus kita muliakan, dengarkan, khusyuk di dalam dengar tersebut, buka hati kita, jangan kotorin. Kita mau duduk pengajian ini, yang pertama yang harus kita lakukan apa? Hati ini, mangkoknya ini harus dibersihkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena yang akan dimasukkan di dalam mangkok ini adalah sesuatu yang manis, sesuatu yang baik. Seperti kata Imamul Haddad, apa? Mangkok, kalau kita mangkok kotor, ada orang yang ingin menuangkan susu kepada kita, pasti dia akan menolak untuk menuangkan susu kepada kita. Kenapa? Karena mangkoknya kotor. Ketika mangkok kotor diisi susu, maka susunya akan kotor. Ketika mangkok kotor diisi madu, maka madunya akan kotor. Jika hati ini kotor, hati ini sombong, hati ini merasa bangga, menutup ilmu, apapun yang akan sampai kepada dia tidak akan menjadikan kebaikan untuk dia. Makanya yang perlu kita haruskan apa? Ta'zim, memuliakan ilmu. Ketika kita datang pengajian bukan hanya sebatas ala kadarnya saja, bukan. Buka hati kita. Kenapa? Karena ingin merubah diri kita orang. Khusyuk, dengarkan, sangat membutuhkan ilmu itu. Itu yang akan merubah perilaku kita orang. Kalau kita duduk pengajian, jangan tidak aja asal duduk saja, yang penting duduk, jangan enggak. Yang penting datang, jangan enggak. Enggak ada niat. Gimana hati ini akan berubah? Kenapa? Karena niatan awalnya pun tidak ada niat untuk merubah perilaku, tidak niat untuk merubah pribadi sendiri. Kalau kita datang ke pengajian, siapapun pengajian, datang benar-benar untuk ngaji. Bukan hanya sebatas untuk duduk saja ngumpul, enggak. Benar-benar untuk ngaji. Maka itu niat yang awal, itulah yang akan merubah perilaku kita orang. Serius Habib. Ada orang datang pengajian, kenapa? Pengen jualan. Kalau nggak ada pengajian nggak jualan dia, nggak datang. Nah, niatnya untuk jualan, tapi dari sisi ganjaran pahala dia dapat. Tapi dari sisi apakah ilmu itu akan merubah langsung perilaku dia? Tidak akan. Tapi jika niatan, Masya Allah, datang benar-benar ingin ngaji, ingin merubah perilaku, ingin merubah rasa takwa, rasa cinta kita kepada Allah, menambah keimanan kita kepada Allah, otomatis ketika datang, walaupun pertemuan kita sedikit, ilmu yang kita dapatkan sedikit, pasti ilmu itu akan berkah, akan merubah karakter kita. Ilmu yang berkah itu kan ilmu yang merubah pribadi kita menjadi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit, yang penting berkah, yang dicari keberkahan ilmu. Makanya ketika kita ibadah, kita faham. Seperti ini saja Pak Bu, orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan, perilakunya beda tidak? Beda. Orang yang senang pengajian dengan orang yang nggak senang pengajian, perilakunya beda tidak? Beda. Apa yang menyebabkan beda tuh? Karena ada nur, ada ilmu, ada doktrin yang baik terhadap seorang. Habib contoh seperti ini. Habib contoh nih. Ini merubah karakter atau tidak terhadap kita orang? Ini Habib contohkan. Habib bilang, air minum ini berapa per botol ini? 3.000. Hah? Di pasaran? Hah? 3.000. 3.000. Sekarang Habib tanya, Habib mau jual air minum ini 50.000. Nah, sudah diminum oleh Habib. 50.000. Siapa di antara jeneng yang mau beli? Ada? 1, 2, 3, 4. Hanya 4 orang sebanyak ini, nggak ada yang mau beli. Ibu-ibu nggak ada yang mau beli. Hah? 50.000. Ada duit, jangan ngomong nggak ada, nanti hilang, nggak ada beneran. Hah? Ada kan? Pertanyaannya seperti ini.
Ada perilaku yang keluar. Ketika Habib ngomong ini, ada perilaku yang keluar. Ada perilaku melakukan atau meninggalkan. Mau beli atau tidak mau beli. Dia kata, ada perilaku kan? Ada perilaku kan? Jenengan kenapa mau beli? Kenapa jenengan mau beli? Hah? Habib ngomong seperti ini, Habib jelaskan. Ini Habib. Guru jenengan bukan? Guru bukan? Guru kan? Yakin guru? Yakin? Kata ulama, laulam rabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan guruku, aku tidak akan pernah mengenal siapa Tuhanku. Guru mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Guru ini lebih mulia dari orang tua. Sampai Rasulullah mengatakan al-aba salatha. Orang tuamu ada 3 kata Rasulullah. Orang tua yang melahirkanmu, orang tua yang melahirkan pasangan hidupmu, mertua, dan orang tua yang mengajarkan engkau. Dan orang tua yang mengajarkan engkau ini lebih afdol daripada orang tua kita sendiri. Lebih mulia dari orang tua kita sendiri. Kedudukannya lebih tinggi dari orang tua kita sendiri. Guru ini luar biasa, mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang menjadi mulia karena guru. Berapa banyak orang menjadi mulia di mata Allah karena guru. Tapi berapa banyak juga orang menjadi celaka karena guru. Jika guru ngomong, sekarang Pak, Bu, guru ngomong sama jenengan. Guru misalnya ngomong sama jenengan, mau jual air minum ini seharga 50.000. Siapa di antara jenengan yang mau beli? Hah? Angkat tangannya, Habib pengen tahu. Siapa yang diantarkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa yang tadi nggak mau ngangkat sekarang jadi ngangkat? Habib tanya kenapa? Enggak. Karena barusan Habib katakan ada doktrin, ada nasihat baru yang masuk. Ketika ada nasihat baru yang masuk, langsung merubah perilaku jenengan. Yang tadinya nggak mau beli mahal 50.000, nggak mau. Otak jenengan kan lebih kenceng sisi dunianya, hitung-hitungannya kenceng. Harga 3.000, Habib mau jual 50.000, siapa yang mau beli? Tapi terkalahkan dengan nasihat berikutnya. Nasihat berikutnya Habib katakan guru seperti ini, guru seperti ini, seperti ini. Maka jenengan mengatakan, Habib saya mau beli. Kenapa? Baru ngangkat tadinya nggak ngangkat. Karena ada nasihat yang baru, sehingga merubah perilaku tadi. Yang lebih doktrinnya lebih ke akhiran. Kalau sisi dunia mungkin nggak masuk 50.000, tapi ketika dimasukkan sisi agama, maka kita akan berbuat langsung membeli. Ini nasihat sedikit, suatu contoh. Begitu juga kalau kita sering mendengarkan nasihat, pasti akan berubah perilaku-perilaku kita menjadi perilaku yang lebih baik, lebih rasa takut kepada Allah. Wabil khusus Pak Bu, sering-sering mengingat yang namanya kematian. Jenengan pengen khusyuk, jenengan pengen cinta sama Allah, jenengan pengen rindu kepada Allah, jenengan pengen cinta kepada Rasulullah, jenengan pengen dianggap daripada umat Nabi, maka apa yang harus dilakukan? Ingat mati dan bersiap akan kematian datang kepada kita. Kata Rasulullah apa? Fa'akthiru dzikra hadamal ladzat, kata Rasulullah. Perbanyaklah kalian mengingat kematian. Sampai-sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man aqyas ya Rasulullah? Siapa orang yang cerdas itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang memperbanyak mengingat kematian, wa istidalil maut, dan mempersiapkan akan kematian. Ingat kematian lalu persiapkan. Apa persiapkan? Dengan kemampuan kita. Bukan ingat, Habib saya setiap hari ingat mati, ingat mati. Tapi persiapannya mana? Duduk pengajian, keluarkan harta, bantu syariatnya Nabi, bantu agamanya Nabi, ajak orang, ajak masyarakat duduk dalam pengajian. Itu bagian daripada menyenangkan hati Nabi. Sampai Habib Ali Habsyi mengatakan 3 hal yang paling menyenangkan hati Nabi. Apa 3 hal itu? Mempelajari syariat Nabi, mengamalkan syariat Nabi, lalu menyebarkan syariat Nabi. Pak Bu, Habib tidak mungkin duduk sendirian di sini jika tidak adanya jenengan. Tidak ada orang-orang yang menjadikan wasilah Habib untuk bisa sampai sini.
beliau-beliau ini adalah bagian daripada wasilah Habib bisa duduk di sini. Demi Allah, mereka punya ganjaran pahala di sisi Allah. Pak Bu, Habib tanya, yang ditimbang oleh Allah nanti di akhirat, amal atau pahala dari amal? Amal kita atau pahalanya? Amal atau pahalanya? Hah? Pahalanya, bukan amalnya. Amalnya sama, duduk sama-sama pengajian. Nah, tapi pahalanya beda-beda nggak? Beda. Yang duduk nyender dengan nggak nyender beda nggak? Beda. Yang duduk belakang sama duduk depan beda nggak? Hah, Bu, yang di belakang sama yang di depan beda nggak pahalanya? Beda. Yang mentang karpet sama yang datang langsung duduk saja beda nggak? Yang beliin minuman, yang ngandon minum saja beda nggak? Beda. Yang di sisi Allah itu akan dinilai, proses beramal itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sama-sama kita orang, Habib dakwah dengan ilmu Habib, dengan mulut Habib. Habib bisa ngomong saja. Tapi ada orang yang berdakwah dengan jasanya, dengan fisiknya, dengan kedudukannya, yang ngajain masyarakat, ayo dari pejabatnya, ayo kita pengajian, yang sapuhnya, ayo kita pengajian, yang bapak-bapaknya, ayo pengajian. Mungkin kan pengajian ini disebutkan, disiarkan di masjid-masjid, musola, yang nyiarkan dapat ganjaran pahala. Mereka dakwah dengan keadaan mereka, jenengan yang mengeluarkan duitnya. Ini yang masang tirai ini, ada pahala nggak? Yang masang tuh karpet sejadah, ada pahala nggak di sisi Allah? Kenapa? Mereka dakwah di sisi Allah. Mungkin jenengan lihat siapa yang paling besar pahalanya di sini? Siapa? Itu menurut jenengan Habib. Tapi menurut Allah bukan Habib. Kenapa? Ada orang yang menjadikan wasilah Habib di sini. Itu diantaranya Pak Jufri, mana tidur dia? Yang bawa mobil. Mengatakan dia lebih besar pahalanya. Mungkin dia tidur di mobil. Semua kita yang dapat pahala di sini, dia lebih besar dapat pahalanya. Kenapa? Menunjukkan kebaikan saja dapat pahalanya, apalagi yang melakukannya. Paham? Itu dakwah. Itu yang bakal nyeneng ke hati Nabi. Itulah yang akan menjadikan kita spesial nanti di mata Nabi kelak yaumul qiyamah. Pengen spesial di mata Nabi nanti yaumul qiyamah adalah orang yang berdakwah menyebarkan syariat Nabi. Mudah-mudahan semuanya kita orang bareng-bareng untuk bisa berdakwah di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan Pak, Bu. Tidak ada? Pak, Bu, kita tutup kalau tidak ada. Ada? Kalau tidak ada, Yang belakang ada. Hah? mudah-mudahan Allah berikan keberkahan.